Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School berkarakter cerdas Ki. Oke semua anak-anakku sekalian di seantero Sulawesi Selatan, apa kabar kalian semua hari ini? Jadi pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang soal UTBK, SBMPTN, SNMPTN tentang jarak titik ke bidang, jarak garis ke bidang, dan jarak bidang ke bidang. Dan dalam hal ini saya akan mempersembahkannya buat kalian. Saya Andi Nurismi Sudirman dan saya mengharapkan semua kalian bisa memperhatikan apa yang kita jelaskan hari ini. Dan selanjutnya perlu kalian ketahui bahwa pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang sangat spesial karena kita spesial membahas soal UTBK, SBMPTN, dan SNMPTN. Oke, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut, kita awali dulu dengan sebuah motivasi hebat bahwa saya menginginkan kalian jangan pernah lelah dalam berjuang, karena seperti kata Imam Ghazali, berlelah-lelahlah karena nikmatnya hidup akan terasa setelah kamu lelah. Dan salam sukses, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, saya mengharapkan kalian ini semua mampu menyelesaikan soal yang terkait dengan soal UTBK, SNMPTN, ataupun SBMPTN yang berkaitan dengan jarak titik ke bidang, jarak garis ke bidang, dan jarak bidang ke bidang. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar lebih jauh membahas soalnya, maka yang harus kita awali dulu, mari kita samakan konsep pembelajaran kita hari ini. Karena materi ini sudah pernah dijelaskan oleh rekan-rekan kami sebelumnya, maka dari itu sebelum kita lanjut membahas soal, mari kita samakan persepsi kita dulu tentang apa itu jarak titik ke bidang. Nah, anak-anakku sekalian, jarak titik ke bidang itu adalah panjang ruas garis terpendek atau tegak lurus antara suatu titik dengan suatu bidang. Jadi ingat, key-nya di sini adalah panjangnya yang terpendek dan kemudian dia itu tegak lurus antara titik dengan bidang yang dituju. Kemudian selanjutnya kita samakan konsep juga terkait dengan jarak garis ke bidang. Nah, anak-anakku sekalian, kalian bisa lihat gambarnya. Jadi di gambarnya di sini jelas bahwa jarak garis ke bidang itu sama dengan jarak antara garis dengan garis proyeksinya pada bidang. Maksudnya apa di sini? Bahwa di sini terdapat, misalkan terdapat garis G. Jadi misalkan terdapat garis G dan kemudian ada bidangnya, misalnya bidangnya adalah bidang alfa. Dan selanjutnya anak-anakku sekalian, maka jarak antara garis G dengan bidang alfa di sini adalah panjang ruas garisnya menghubungkan dengan bidang tersebut. Dan ingat, targetnya adalah dia tegak lurus. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, berikutnya kita samakan konsep lagi, samakan persepsi lagi tentang jarak antara dua bidang atau jarak antara bidang ke bidang. Nah, silahkan diperhatikan. Misalkan ada dua buah bidang, di sini adalah bidang P
dan selanjutnya di sini adalah bidang Q, maka jarak antara dua bidang di sini adalah panjang ruas garis yang tegak lurus pada kedua bidang tersebut. Jadi dia targetnya juga tegak lurus. Jadi selalu Q-nya di sini adalah tegak lurus. Oke, baik anak-anakku sekalian. Selanjutnya kita akan masuk membahas soalnya. Dan soal yang akan kita bahas hari ini, mari kita cek. Jadi soal yang akan kita bahas sekarang ini adalah soal SNMPTN tahun 2011. Dan di sini soalnya adalah tentang kubus ya. Jadi soalnya tentang kubus. Misalkan di sini kubusnya diberikan nama ABCD, EFGH. Dan kemudian kubusnya ini memiliki panjang rusuk dan rusuknya di sini adalah 2 cm. Dan selanjutnya dia memiliki titik M, di mana titik M ini berada di tengah ruas garis EH. Nah, selanjutnya kemudian titik N ini juga berada di tengah ruas garis EF. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah jarak titik E ke bidang MNA. Nah, di sini adalah pilihan jawabannya, anak-anakku sekalian. Kalian bisa cek, kalian bisa lihat pilihan jawabannya. Dan selanjutnya, bagaimanakah cara penyelesaiannya? Sekarang silahkan kalian perhatikan cara penyelesaiannya. Seperti biasa, karena ini dimensi 3 anak-anakku sekalian, maka yang pertama yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal dimensi 3, berarti kita harus cek dulu di gambarnya, kita harus gambar dulu, supaya kenapa? Supaya kita mudah dalam menyelesaikan soalnya, supaya kita tahu apa yang diinginkan oleh soal. Nah, selanjutnya kita perhatikan bahwa di kubus ABCD EFGH di sini, dia memiliki panjang rusuk 2 cm. Jadi dia memiliki panjang rusuk 2 cm. Kemudian selanjutnya terletak titik M. Jadi ada titik M, di mana titik M ini berada di tengah ruas garis EH. Jadi titik M, perhatikan, titik M dia berada di tengah ruas garis EH. Dan selanjutnya kemudian terletak titik N. Dan titik N ini terletak di tengah ruas garis EF. Jadi titik N terletak di tengah ruas garis EF. Nah, kemudian kita bisa lihat karena di sini bidangnya adalah MNA, berarti kalian bisa lihat bahwa bidangnya adalah MNA. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, yang menjadi keinginan soal adalah berapakah jarak titik E ke bidang MNA. Di mana MNA ini perlu kalian perhatikan bahwa MNA ini adalah dia adalah segitiga sama kaki. Jadi MNA adalah segitiga sama kaki. Nah, jika kita gambarkan titik E ke bidang MNA, berarti perhatikan bahwa yang menjadi target kita adalah titik E ke bidang MNA. Nah, titik E ke bidang MNA berarti target kita itu adalah di sini. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk memudahkan kita, jadi kita ambil garis EP. Jadi ada garis EP dan selanjutnya EP ini merupakan garis tinggi atau garis bagi dari segitiga EOA. Jadi seperti itu. Kalian bisa lihat gambarnya, jadi kalian bisa cek gambarnya. Kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian, berikutnya mari kita lihat penyelesaian soalnya. Nah, di sini perhatikan yang perlu kita hitung dulu adalah EO. Nah, EO di sini adalah, perhatikan, EO di sini EO di sini, EO ini adalah 1/4 dari EG. Perhatikan ini adalah garis EG, ini garis EG. Nah, EO ini adalah 1/4 dari EO. Dan selanjutnya perhatikan lagi. Nah, selanjutnya perhatikan lagi bahwa panjang rusuknya di sini, jadi panjang rusuk pada kubus seperti yang tertera pada soal itu adalah 2. Jadi ini adalah 2 cm. Nah, karena EG, perhatikan EG di sini adalah diagonal bidang.
Jadi dia adalah diagonal bidang. Nah, diagonal bidang itu seperti biasa, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan kami sebelumnya, bahwa kalau diagonal bidang itu dia adalah langsung saja rusuk dikalikan dengan akar 2. Jadi rusuknya dikalikan dengan akar 2. Berarti karena rusuknya 2, berarti kalau diagonal bidang EO berarti berarti dia adalah 2 dikali akar 2. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya karena EO ini adalah bagi 4-nya EG atau 1/4 dari EG, berarti EO ini adalah 1/4 dikali 2 akar 2. Jadi seperti itu. Jadi dia adalah 1/4 dikali 2 akar 2. Sehingga 1/4 dikali 2 akar 2 ini adalah 1/2 akar 2. Kenapa? Karena di sini. Jadi 4, 2 berarti masing-masing dibagi 2 berarti dia jadi 1/2, berarti 1/2 akar 2. Jadi seperti itu. Jadi berarti kita sudah dapatkan bahwa panjang EO itu adalah 1/2 akar 2. Nah, selanjutnya yang mau kita cari di sini adalah selanjutnya kita akan dengan menggunakan teorema Pitagoras. Selanjutnya kita perhatikan segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku AEO. Jadi perhatikan AEO. Nah, selanjutnya yang mau kita cari di sini adalah panjang AO. Nah, untuk mendapatkan panjang AO, jadi ini yang kita mau cari. Untuk mendapatkan panjang AO berarti AO pangkat 2 sama dengan AE, jadi dia adalah AE pangkat 2 ditambah dengan EO pangkat 2. Jadi seperti itu. Nah, AE ini kan adalah rusuk. Nah, rusuk itu kan sama dengan 2, berarti 2 berpangkat 2. Kemudian selanjutnya EO. EO di sini adalah, tadi kita sudah dapatkan sama dengan 1/2 akar 2, berarti 1/2 akar 2 berpangkat 2. Nah, sekarang kita lihat 2 pangkat 2 itu hasilnya sama dengan 4. Kemudian, anak-anakku sekalian, 1/2 akar 2 berpangkat 2 berarti dia sama dengan 1/4 dikalikan dengan 2. Jadi seperti itu. Nah, 1/4 dikalikan 2 berarti ini sama dengan 4 ditambah 1/4 dikalikan 2 berarti sama dengan 1/2. Sehingga di sini 4 ditambah 1/2. Lalu kemudian 4 ditambah 1/2 kita samakan penyebutnya berarti sama dengan 8 ditambah 1/2 berarti sama dengan 9/2. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, berikutnya lagi adalah AO. Nah, di sini AO kan tadi berpangkat 2. Berarti selanjutnya kita tarik akarnya. Berarti sama dengan, karena hasilnya tadi adalah 9/2, berarti akar 9/2. Nah, akar 9/2 kita tarik akarnya berarti dia sebenarnya itu sama dengan 3 per akar 2. Jadi dia 3 per akar 2. Karena anak-anakku sekalian tidak boleh ada bentuk akar pada penyebut, berarti kita kalikan dengan akar 2 dibagi dengan akar 2, berarti dia sama dengan, ini dia, 3/2 akar 2. Jadi inilah kita sudah dapatkan panjang AO-nya. Berikutnya kita lanjut lagi untuk menyelesaikan soalnya. Nah, selanjutnya perhatikan segitiga siku-siku AEO. Jadi masih perhatikan segitiga A, E, dan O. Nah, berikutnya kita membandingkan, jadi kita melihat satu segitiga, tapi kita melihat dari 2 sudut pandang yang berbeda. Yang pertama adalah AEO, dan kemudian kita lihat dari AO dan EP. Jadi, perhatikan ya, segitiga AEO, yang pertama adalah AO dan EP. Jadi AO di sini sebagai alasnya. Kemudian selanjutnya EP di sini adalah sebagai garis tingginya, dan ini yang tegak lurus dengan bidang MNA. Sehingga yang menjadi target kita, anak-anakku sekalian, yang menjadi target kita itu adalah
ini dia. Jadi target kita itu adalah EP. Karena titik E yang tegak lurus dengan bidang MNA itu adalah EP. Kemudian berikutnya lagi, kita lihat lagi segitiga AEO. Jadi AEO, tapi kita melihat dari EO dan AE. Jadi kita lihat EO-nya. EO ini kita jadikan sebagai alasnya. Kemudian AE-nya ini sebagai tingginya. Jadi AE-nya ini sebagai tingginya. Sehingga kita dapatkan 1/2 dikali AO dikali EP sama dengan 1/2 dikali EO dikali AE. Nah, perhatikan di sini anak-anakku sekalian, karena di sini 1/2, di sini juga 1/2, kita bisa saling cancel, sehingga tersisa AO dikali EP dan EO dikali HE. Nah, AO tadi itu kan 3/2 akar 2. Kemudian selanjutnya EO-nya tadi adalah 1/2 akar 2. Kemudian AE-nya adalah 2. Nah, selanjutnya kita selesaikan. Jadi nilai EP itu adalah, jadi perhatikan nilai EP itu adalah 1/2 akar 2 dikali dengan 2. Jadi 1/2 akar 2 dikali dengan 2. Di sini ada akar 2 anak-anakku sekalian. Di sini juga ada akar 2, berarti kita cancel akar 2-nya dulu. Sehingga tersisa 3/2 EP sama dengan 1/2 dikali, jadi 1/2 dikali 2. Nilai 1/2 dikali 2 itu sama dengan 1. Jadi 1/2 dikali 2 itu sama dengan 1. Kemudian selanjutnya EP itu berarti 1. Jadi berarti EP di sini adalah 1 dibagi dengan 3/2. Ingatkan pembagian pecahan? Kalian ingat? Kalau kita membagi pecahan berarti penyebutnya dibalik. Sehingga dia menjadi 1 dikali 2/3. Sehingga hasilnya sama dengan 2/3. Maka jawaban yang benar di sini adalah, jadi jawaban benar di sini adalah bahwa panjang jarak antara titik E dengan bidang MNA itu adalah 2/3. Dan jawaban yang benar di sini adalah jawaban bahagian B. Nah, anak-anakku sekalian, untuk soal yang pertama ini saya pikir mudah kan? Jadi saya mengharapkan kalian jika bertemu soal yang sama, kalian bisa menyelesaikan soal seperti ini dan silahkan kalian selesaikan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pada soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya adalah soal yang kedua. Nah, soal yang kedua di sini anak-anakku sekalian. Jadi soal yang kedua di sini adalah soal SMPTN tahun 2011 dan soalnya di sini terkait dengan limas. Perhatikan ya soalnya. Di sini ada limas dan limasnya di sini adalah limas beraturan TABCD. Jadi limasnya adalah TABCD dengan panjang rusuknya, silahkan diperhatikan ya, panjang rusuknya sama dengan 6 cm. Kemudian selanjutnya titik P terletak pada CT sehingga ada perbandingan yang muncul, sehingga perbandingannya TP berbanding PC itu sama dengan 2/1. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah jarak titik P ke bidang BDT? Nah, anak-anakku sekalian, ada pilihan jawabannya di sini. Selanjutnya yang paling penting di sini adalah bagaimana kalian bisa menyelesaikan soal ini dengan mudahnya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara menyelesaikan soalnya. Lagi-lagi anak-anakku sekalian, pada saat kita akan menyelesaikan soal, maka yang paling penting yang harus kalian lakukan di sini adalah bahwa kalian itu harus bisa menggambarkan apa yang diinginkan soal dulu. Supaya kenapa? Supaya kalian bisa mudah dalam penyelesaian soalnya. Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini adalah gambar limasnya TABCD. Kalian bisa lihat. Limasnya adalah TABCD, jadi TABCD. Kemudian selanjutnya panjang rusuknya 6 cm. Jadi semuanya di sini, panjangnya semua di sini, rusuknya semua, itu panjangnya semua 6 cm. Selanjutnya, perhatikan bahwa TP, jadi TP berbanding PC itu dia 2/1. Nah, karena dia di sini
panjang keseluruhannya adalah 6 cm, maka berarti kalau dia 2 berbanding 1, berarti TP itu adalah 4, kemudian PC itu adalah 2. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya, pada soal juga disampaikan bahwa jika proyeksi titik P ke bidang BDT, jadi perhatikan ya, P ke bidang BDT. Jadi ini yang mau kita cari, P ke bidang BDT. Jadi BDT. Jadi itu yang mau kita cari. Jadi BDT. Nah, selanjutnya mari kita cek bagaimana cara penyelesaian soalnya. Nah, jarak titik P ke bidang BDT itu adalah, anggaplah dia sama dengan, kita berikan dia sama dengan PQ. Jadi dia sama dengan PQ. Nah, selanjutnya jika kita perhatikan, segitiga PQT dan perhatikan ya, segitiga PQT, jadi perhatikan segitiga PQT, perhatikan segitiga PQT, dan segitiga yang satunya lagi adalah segitiga COT, itu adalah segitiga yang sebangun. Karena dia sebangun, maka kita bisa langsung perbandingkan mereka menjadi PQ berbanding PT itu sama dengan OC berbanding CT. Jadi PQ, perhatikan ya, PQ berbanding PT itu sama dengan OC berbanding dengan CT. Jadi CT. Nah, selanjutnya perhatikan. Nah, di sini target kita adalah seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa target kita adalah PQ. Karena ini yang mau kita cari. Berarti PQ itu, karena PT tadi kita sudah dapatkan bahwa PT itu adalah 4. Jadi PT tadi adalah 4. Kemudian selanjutnya CT itu adalah rusuk. Itu panjangnya adalah 6. Jadi dia panjangnya adalah 6. Kemudian selanjutnya OC. Perhatikan OC. Nah, OC di sini anak-anakku sekalian, ini OC sebenarnya perhatikan OC di sini dia adalah diagonal bidang. Jadi dia adalah diagonal bidang dan dia membagi 2 AC. Nah, saya sudah jelaskan tadi bahwa kalau dia diagonal bidang, misalkan yang kita mau cari di sini adalah AC, berarti AC itu karena rusuknya 6, berarti AC-nya itu langsung saja 6 akar 2. Jadi dia langsung saja 6 akar 2. Tetapi karena ini adalah OC seperduanya, berarti dia sama dengan nilainya 3 akar 2, karena 6 per 2 akar 2 berarti dia sama dengan 3 akar 2. Nah, selanjutnya perhatikan, berarti PQ per 4 itu sama dengan 3 akar 2 dibagi dengan 6. Nah, ini kalau kita selesaikan berarti nilainya sama dengan, jadi kalau kita selesaikan ini berarti nilainya sama dengan 6 PQ. Jadi di 6 PQ itu sama dengan 4 dikali 3 akar 2. Nah, berarti PQ itu, 6 PQ itu sama dengan 12 akar 2. Berarti PQ-nya itu sama dengan 12 akar 2 dibagi dengan 6. Berarti 12 dibagi 6 berarti nilainya sama dengan 2 akar 2. Jadi nilainya sama dengan 2 akar 2. Sehingga di sini anak-anakku sekalian, jawaban yang benarnya adalah bahagian E, yaitu 2 akar 2. Nah, baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan masuk kuis. Nah, kita akan masuk kuis. Perhatikan kuisnya hari ini adalah soal UTBK. Jadi saya berharap sekali kalian semua ikut berpartisipasi. Bagaimana dengan anak-anakku sekalian yang berada yang ikut live pada pertemuan kita hari ini. Jadi kuisnya di sini adalah kubus ABCD dengan panjang rusuknya 3 cm. Jadi panjang rusuknya 3 cm.
Kemudian yang ditanyakan adalah jarak titik C ke bidang BDG. Jadi jarak titik C ke bidang BDG. Kalian semua boleh ikut berpartisipasi. Di sini ada linknya. Jadi di sini ada linknya. Silahkan kalian bergabung dengan linknya. Baik, kita akan bahas jawaban yang benarnya. Di manakah jawaban yang benarnya? Oke. Jadi anak-anakku sekalian, jika kita gambarkan kedudukan titik C pada bidang BDG, jadi jika kita gambarkan kedudukan titik C pada bidang BDG dan bidang BDG pada kubus ABCDEFGH, nah gambarnya itu kurang lebihnya seperti ini. Jadi bidangnya adalah bidang BDG, ini adalah bidang BDG. Jadi seperti ini bidang BDG. Nah, kemudian selanjutnya titik C. Nah, titik C, ini titik C. Yang mau kita cari adalah jarak titik C ke bidang BDG. Nah, selanjutnya perhatikan baik-baik gambarnya. Di sini silahkan dilihat bahwa CE itu adalah diagonal ruang. Jadi CE itu adalah diagonal ruang. Dan karena ini kubus, kalau diagonal ruang berarti langsung saja rusuk dikalikan dengan akar 3. Dan karena rusuknya adalah A, berarti apanya lagi namanya, diagonal bidangnya adalah A akar 3 atau CE-nya adalah A akar 3. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Ini kita sudah gambar. Nah, berikutnya jarak titik C ke bidang BDG dari gambar ini itu adalah, sekali lagi bahwa karena ini limit, tinggi limas ya. Jadi seperti itu. Nah, kita bisa lihat bahwa CO itu, jadi target kita ini adalah CO. Jadi target kita di sini adalah CO. Jadi target kita adalah CO. Nah, CO itu adalah dia sepertiga dari CE. Jadi sepertiga dari CE. Berarti karena CE itu adalah tadi A akar 3, berarti sepertiga dikali A akar 3. Dan karena nilai rusuknya adalah 3, berarti sepertiga dikali 3 dikali akar 3. Berarti jawaban yang benarnya di sini adalah akar 3. Jadi jawaban yang benar di sini adalah akar 3. Akar 3 itu jawabannya adalah B. Jadi jawabannya adalah B. Dan selanjutnya, kepada seluruh anak-anakku sekalian, saya mengharapkan sekali kalian semua itu tetap semangat. Dan kemudian kalian semua itu kemudian sekali lagi tetap sehat, jaga kesehatannya. Dan selanjutnya, untuk pertemuan kita hari ini, sebelum kita selesai, kita akan menyimpulkan apa yang terkait dengan pembahasan soal kita hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, kesimpulan kita adalah bahwa yang perlu kalian ketahui bahwa jarak titik ke bidang itu adalah panjang ruas garis terpendek. Jadi dia selalu panjang ruas garis terpendek dan targetnya itu adalah tegak lurus antara titik dengan bidang yang dituju kalau dia jarak titik ke bidang. Kemudian selanjutnya jarak garis ke bidang itu sama dengan jarak antara garis dengan proyeksinya pada bidang, tapi ingat dia juga tegak lurus. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah jarak antara dua bidang atau jarak antara bidang ke bidang. Nah, jarak antara bidang ke bidang itu adalah panjang ruas garis. Jadi dia juga panjang ruas garis dan targetnya di sini selamanya jaraknya itu kita targetkan tegak lurus. Jadi antara bidang dengan bidang yang dituju berarti dia harus tegak lurus. Baik, anak-anakku sekalian di seantero Sulawesi Selatan, untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini kalian itu senantiasa mendapatkan value lain dan kemudian kalian bisa menerapkan apa yang kalian dapatkan hari ini untuk kalian terapkan dalam pembelajaran kita untuk materi jarak titik ke bidang
jarak garis ke bidang, dan jarak bidang ke bidang. Baik, sekian dan terima kasih. Dan salam Smart School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.